Perkenalkan, nama saya Linawati Pangaribuan. Saya bertugas di IPT SMP Negeri 14 Medan. Saya sebagai guru BK dan mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Sebagai aksi nyata saya adalah mengapa kurikulum harus berubah. Kurikulum harus berubah. Mengapa? Tentu saja untuk menjawab tantangan zaman. Kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus, di mana dunia berubah. Maka, dunia pendidikan selaku pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi muda harus turut berubah. Mengapa kurikulum perlu diubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus berkembang sesuai dengan karakteristik murid. Murid-murid yang beragam suku, adat, dan budaya, bahasa, agama harus menjadi pijakan awal dalam pengembangan kurikulum. Pandemi COVID menjadi masa menuntut dunia pendidikan berubah, di mana guru kesulitan mengajar, murid kesulitan mengerjakan tugas, dan orang tua pusing membantu putra-putri belajar di rumah. Saat ini, isu baru muncul, menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum, membantu murid menghadapi dunia penuh tantangan. Mengingat kata Bapak Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka demi menuntun kodrat murid-murid, pembelajaran yang kita selenggarakan harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan murid-murid. Sebagai guru, kita harus belajar terus untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid yang tergolong generasi Z dan generasi Alpha. Murid-murid sulit dipisahkan dengan media sosial. Keadaan ini bisa dimanfaatkan guru untuk tujuan pembelajaran. Misalnya, dengan membuat tugas murid mengumpulkan tugas melalui aplikasi digital. Perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Oleh sebab itu, ketika merancang kurikulum, menempatkan kebutuhan, pendapat, dan pengalaman hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan saluran kompetensi yang diharapkan. Semua pihak berkolaborasi. Misalnya, guru terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Orang tua memahami kebutuhan dan perkembangan siswa. Kemudian, pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengikuti kebutuhan peserta didik. Sebagai pendidik, harus terus berkembang bersama murid-murid dengan menggunakan kurikulum sebagai pusat pengembangan pembelajaran. Oleh karena itu, mari kita bersemangat menghadapi dan menjadi bagian dari perubahan. Salam guru hebat. Terima kasih.